Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke para investor, apakah ini rahasia investasi di tahun 2021? Sudahkah Anda menggunakan cara ini? Yuk kita lihat apa sih yang dimaksud dengan ini. Oke para investor, kalian mungkin sering dengar pertanyaan-pertanyaan ini ya di tahun 2021. Seperti contohnya, apakah mungkin zaman sudah berubah dalam berinvestasi? Bisakah kita menggunakan ilmu puluhan tahun yang lalu dan kita terapkan di era sekarang? Atau mungkinkah fundamental investor sudah ketinggalan zaman? Artinya era fundamental investor ini sudah berlalu. Sekarang ini cara berinvestasi sudah berbeda. Atau pertanyaan lagi yang lainnya seperti, harus menggunakan teknik apa sih untuk berinvestasi? Karena banyak sekali orang yang menyediakan cara berinvestasi ya. Ada cara A, B, sampai Z. Banyak sekali pilihannya. Tetapi harus pilih yang mana sih supaya kita bisa mendapatkan hasil yang paling memuaskan. Nah teman-teman, jadi saya ingin info dulu ya. Zaman sekarang ini beda seperti puluhan tahun yang lalu ya. Sangat-sangat berbeda zaman sekarang. Kenapa? Dulu orang kalau mau beli saham itu harus baca laporan keuangannya tuh sulit ya. Kalau sekarang kan kalian tinggal ke Google, lihat ke website PT yang kalian mau nih. Kalian download laporan keuangan mereka dan langsung baca dari rumah, gampang banget kan? Kalau dulu itu orang harus punya buku yang tebel dan kalian harus baca satu-satu nih laporan keuangan mereka atau dalam koran dan lain-lainnya. Dan kalau kalian mau pesan saham itu harus kunjungi ke bank-bank atau ke tempat-tempat yang memang menjual saham. Nah, lalu kan setelah itu zaman sedikit makin modern. Bisa menggunakan telepon untuk order saham. Jadi misalnya kita sudah tahu nih mau beli saham apa, kita tinggal telepon. Tolong dong belikan saham A atau tolong dong belikan saham C, ya. Jadi mereka akan langsung masukin order. Nah, sekarang investasi saham ini udah kayak main game. Kenapa saya bilang udah kayak main game? Kalian kan tahu, kalau cara main game itu, kalian tinggal sign up ya, isi form, tulis nama, email, dan lain-lain, langsung bisa main game. Nah, begitu juga dengan investasi sekarang. Kalian sekarang kalau mau isi formulir ya, bisa menggunakan online, masukin formulir kalian, data-data kalian, submit, langsung account kalian bisa live. Ada beberapa platform di mana kalian bisa mendaftar secara online. Saya tidak akan menyebutkan namanya di sini, kalian bisa Google sendiri ya. Nah teman-teman, jadi ya pasti zaman sudah sangat berbeda. Semakin banyak orang gampang untuk berinvestasi di saham, nggak kayak dulu lagi. Sekarang kita pelajari, ada beberapa teknik yang mendasar ya, yang biasanya kita sering dengar. Pertama ya, fundamental investor, di mana orang-orang investor ini mencari saham yang biasanya laporan keuangannya itu bagus, tapi harga sahamnya di bawah fair value mereka atau harga atau nilai wajarnya ya. Jadi misalnya nih, kita mencari sebuah saham yang laporannya, wah, laporan keuangannya terus positif, menghasilkan net profit yang terus berkembang. Tetapi harganya di saat itu, misalnya PBV-nya atau EPS-nya, kurang lebih ya cukup menarik. Artinya ada terjadi diskon yang cukup besar, sehingga saham itu layak untuk dikoleksi. Nah ini biasa fundamental investor melakukan investasi caranya seperti itu. Nah kedua, technical trader. Technical trader ini sedikit berbeda ya. Mereka ini lebih ke short atau mid oriented ya. Lebih jangka pendek atau jangka menengah. Jadi belajar segala jenis ilmu technical mereka. Nah, ada uptrend, ada crossover, ada reversal, ada Fibonacci retracement, ada ratusan hal yang perlu kalian hafal lagi ya. Saya bukan seorang technical trader, tapi saya sudah pernah mempelajari technical trader secara mendalam. Di mana ada banyak sekali yang kalian harus pelajari. Contohnya pertama di candlestick ya. Candlestick itu ada doji star, ada reversal hammer, ada segala macam lainnya. Saya lupa nama-namanya ya, karena saking banyaknya. Tetapi setiap bentuk candlestick ataupun setiap indikator itu merepresent atau mewakili sebuah maksud. Nah, kalian harus tahu maksud-maksud ini. Mungkin kalian bisa baca buku tentang technical trader ya. Nah, yang ketiga ini bandarmologi. Nah, ilmu bandarmologi ini tidak ada diterapkan di saham-saham luar ya seperti Amerika, apalagi Amerika, mana ada mereka menggunakan ilmu bandarmologi. Nah, sebenarnya apa sih bandarmologi? Yaitu ilmu melihat pergerakan uang atau money inflow atau money outflow ya. Artinya kita melihat uang ini sekarang lagi masuk berapa besar dibanding dengan uang yang keluar ya. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, dari ketiga cara investasi ya, yang antara fundamental, technical trader, atau bandarmologi, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut yang mana kira-kira lebih cocok kita pakai di tahun 2021. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ada terjadi fenomena yang menurut saya sangat aneh ya setelah COVID ini. Saya memberikan beberapa kode saham dan grafiknya. Kalian bisa langsung pelajari sendiri. Coba kalian perhatikan. Nah, ini adalah saham AGRO dan BRIS ya. Coba kalian lihat grafiknya. Ini menurut kalian aneh tidak? Kalian tahu nggak, agro ini
punya saham ya, udah dari tahun sebelum 2010. Artinya sudah lama banget ini saham 10 tahun lebih. Tetapi belum pernah kejadian di mana kenaikannya ini menukik seperti ini. Bayangin aja di tahun 2016 dan setelahnya 2017, ini naiknya kan nggak terlalu signifikan. Dan juga ada siksaknya, ada naik turunnya. Kalau ini coba lihat, ini naiknya sudah mulus banget ya, udah kayak roket naik ke atas, take off istilahnya. Nah ini kan nggak wajar ya kenaikannya teman-teman. Begitu juga dengan BRIS. Ini saham ya dari awal 2019 turun pelan-pelan sedikit demi sedikit. Tiba-tiba lihat nih naiknya sampai seperti ini. Belum puas, kita lihat lanjut ke saham berikutnya. Nah PIVA, kalian lihat ya, tahun 2008 sebelumnya ini ada satu needle kayak jarum ya. Ini udah benar-benar kayak jarum bisa nusuk orang ini. Bayangin orang kalau masuk di pucuk seperti ini langsung rugi. Ini bayangin harus tunggu berapa tahun buat mereka bisa kembali, artinya baru bisa balik modal di pucuk sini. Tapi kalian lihat coba di tahun 2021 ini udah nggak cuma jarum suntik ya, ini udah jarumnya udah 2 ini. Habis pucuk, turun pucuk lagi. Kok sekarang saham rata-rata naiknya bukan diagonal ya atau zigzag, tapi naiknya ke atas hampir 90 derajat. Ini kan fenomena yang janggal. Lalu kalian lihat Bull sama ISAT, yaitu Buana Lintas Lautan bersama Indosat. Coba kalian sahamnya, naiknya juga seperti ini. Aneh kan? Nah coba kalian perhatikan sendiri zaman sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya ini kan saham sudah lama. Mana ada kenaikan harga yang seperti ini, langsung lancip naik ke atas. Lanjut lagi, IRA. Kita lihat ya, IRA ini memang agak baru, rata tiba-tiba langsung naik. Nah teman-teman KF dan INAF, ini ya memang karena lagi sentimen ya, tetapi menurut saya sentimen pun tidak sampai segininya. Karena ini bukan saham gorengan, saham gocap. Ini adalah saham yang dimana satu lotnya ini sekitar 6.975 per lembar sahamnya. Tapi sekali naik, coba kalian lihat mulus juga ke atas, sudah kayak roket take off, naik ke atas 90 derajat. Mana bisa ya kalau terjadi terus-terusan begini. Kalau saham semua bergerak kayak gini, ini orang udah kaya semua, ini nggak usah kerja lagi. Lalu berikutnya adalah Adhikarya dan BBKP. Kalian juga lihat ya, mirip. Kalau Adhikarya dulu pernah memang roket seperti ini ke atas. Nah sekarang juga menjadi sorotan nih. Kenapa Adhikarya udah mulai naiknya secara tidak wajar. Nah, dan berikutnya adalah Bank Bukopin. Kita lihat saham Bank Bukopin juga lancip ke atas. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat beberapa saham yang sudah saya tampilkan ya, ada banyak sekali saham lainnya yang mungkin mempunyai grafik yang serupa. Artinya mereka ini kenaikannya bukannya normal ya, pelan-pelan 5%, 3%, 10%, tapi sekali naik 25% beberapa hari. Atau dalam seminggu naik berapa ratus persen. Ini kan sebenarnya tidak sehat ya kenaikan saham seperti ini. Jadi harus bagaimana ya para investor kalau melihat grafik seperti ini? Nah, menurut saya ya teman-teman, kita bisa trace back kembali cara si Benjamin Graham melakukan investasi. Bagi kalian yang mungkin sudah tahu Benjamin Graham, saya ingin refresh kembali ya. Tetapi bagi para investor yang tidak tahu siapa Benjamin Graham, dia adalah guru Warren Buffett. Kalian kalau Warren Buffett mungkin tahu ya, investor terhandal di dunia ini yang sudah sempat berapa tahun berkecimpung di dunia investasi dan sekarang sudah sukses ya, tetapi dia juga sudah sangat tua si Warren Buffett ini. Oke, kita kembali lagi ke Benjamin Graham ya. Nah, dia ini ajarkan cara beli sahamnya seperti apa. Belilah saham di mana saham-saham ini atau perusahaan-perusahaan ini sebenarnya cuma standar ya, atau ya kurang lebih oke, just fine, nothing special about it. Tetapi harganya ini kemurahan. Jadi istilahnya, belilah banyak-banyak saham ini yang dimana sahamnya ya biasa-biasa saja, tetapi harganya ini sangat-sangat murah. Nah, jadi Benjamin bilang dengan harapan kita membeli begitu banyak saham murah ini, akan ada beberapa yang jackpot, istilahnya kenaikannya sangat besar, jadi keuntungan kita akan langsung menutup semua kerugiannya. Tapi teman-teman ingat ya, bukan saham gocap ya, istilahnya saya tidak bilang kalau Benjamin Graham dulunya bilang, oh tolong beli saham semua yang 50-50 ini. Nah, ini bukan seperti itu. Artinya sahamnya tetap masih oke, yang artinya kinerjanya bukan rugi terus, tetapi masih ya lumayan not bad lah, ada rugi, ada untung, tapi sahamnya sangat-sangat murah. Nah, bagaimana dengan Warren Buffett? Apa bedanya dengan Warren Buffett? Kita harus tahu, Warren Buffett itu mengajarkan bahwa kalau kita ini harus beli saham atau perusahaan yang luar biasa, artinya dia punya performance itu sangat amazing ya, sangat menakjubkan, profitnya terus naik, aspek kedepannya juga sangat baik, tetapi harganya itu di bawah fair value-nya, artinya di bawah nilai wajar. Dimana ada misalnya nih terjadi ada diskon signifikan, dan setelah diskon harga sahamnya ini di bawah fair value-nya. Nah, disitulah kita mempunyai entry point. Jadi ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Kalau Benjamin Graham bilang kita beli saham atau perusahaan yang biasa, tapi harganya terlalu murah atau sangat murah. Nah, tetapi kalau Warren Buffett, dia itu mengatakan untuk membeli saham yang amazing atau menakjubkan, tetapi dengan harga saham yang di bawah fair value-nya atau harga wajarnya.
Nah teman-teman, saya pribadi sangat respect ya dengan Warren Buffett. Dia itu seseorang yang membuat saya terjun ke dunia saham. Karena dia membuktikan bahwa seseorang itu bisa menjadi bebas finansial atau financial freedom ya, hanya dengan melakukan investasi di saham. Kita lihat ya orang-orang top 10 terkaya itu ada perusahaan seperti Jeff Bezos di mana dia itu mempunyai Amazon atau juga Tesla dan lain-lainnya seperti Bill Gates mempunyai perusahaan di mana dia membuat produk. Tetapi kalau si Warren Buffett, dia ini fokusnya melakukan investasi. Ya, kalian bisa lihat, dia itu kan perusahaan asuransi di mana mengelola banyak dana dan dia berinvestasi di perusahaan-perusahaan sehingga dia mendapat banyak kekayaannya dari melakukan investasi di perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, teman-teman, walaupun saya sangat respect dengan Warren Buffett ya, tetapi menurut saya mungkin cara Benjamin Graham lebih cocok di era sekarang, di tahun 2021 ini. Di mana setelah COVID ini terjadi pergerakan harga cukup anomali ya. Dan mungkin inilah rahasianya untuk berinvestasi di tahun-tahun 2021 seperti ini. Di mana caranya adalah kita membeli banyak jenis saham ya. Misalnya nih, contoh kita beli 20 saham dengan jumlah yang sama. Maksudnya apa? Contoh kita mempunyai duit 20 juta dan kita ingin membeli 20 saham. Jadi masing-masing saham kita masukin 1 juta. Dan dengan begitu kita berharap dari beberapa saham itu akan terjadi kenaikan lonjakan harga yang sangat luar biasa, yaitu istilah jackpot ya. Nah, kenapa seperti itu? Pertama, kita lihat peraturan dari BI ini sangat menguntungkan bagi kita yang mendapatkan ARA daripada ARB. Coba kalian perhatikan atau kalian kaji kembali. Batas ARA adalah 25%, sedangkan batas ARB itu 6%. Jadi jika sebuah perusahaan terjadi ARA 25%, dia itu harus terjadi ARB sekitar 3 kali sampai 4 kali baru menyamai dia punya persentase ya istilahnya. Jadi istilah bagaimana jika sebuah saham terjadi ARA, misalnya kalian mempunyai 20 saham nih, ada 5 saham yang ARA dan sisanya itu diam-diam ya, mungkin satu ada ARB. Nah, dengan kelima saham yang ARA ini, kalian langsung bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dengan saham-saham yang istilahnya tidak terjadi apa-apa ya, yaitu sideways terus atau turun secara perlahan-lahan. Atau bahkan walaupun ada saham yang ARB, ARB-nya cuma 6%, kalah dengan mereka saham yang terjadi kenaikan 25%. Ya teman-teman, dan ingat jackpot itu bukan cuma 25%, bisa lebih loh karena bisa lanjut terus naik seperti beberapa grafik yang tadi saya perlihatkan ke teman-teman semua ya, di mana kenaikan sebuah saham itu terus nuki ke atas. Nah, para investor, kalian boleh kaji kembali ya, kira-kira bisa nggak menggunakan cara ini untuk melakukan investasi di tahun 2021. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali saham-saham yang terjadi kenaikan luar biasa ini, fundamentalnya ya biasa-biasa aja. Artinya di tahun 2020 dan 2021 ini, fundamental investor ini kalah ya performance-nya atau portofolionya dibanding mereka. Para investor yang bahkan mungkin baru masuk nih ke investasi saham, mereka ngikut saham atau melihat, oh ada saham lagi naik langsung masuk, lalu malah lanjut arah terus ya. Nah, fundamental investor kan sangat khawatir dengan saham-saham seperti ini. Dan teman-teman, saya ingin membagikan ke kalian sedikit ya. Ini saya menunjukkan kalian grafik Bitcoin di baru-baru ini. Di mana nih adalah grafik max-nya, yaitu dari awal Bitcoin mulai sampai sekarang, dan ini adalah 1 tahun. Kita lihat apa perbedaannya. Bitcoin ini di tahun 2018 terjadi nukik ya. Ini di mana semua selebriti di Amerika mulai pom-pomin Bitcoin. Mereka naik nukik ke atas, langsung amblas. Ini nukiknya tajam begini loh. Artinya tidak ada sideways dulu, langsung aja habis amblas. Nah, sekarang kita lihat di tahun 2021. Kenaikannya ini melebihi dari era 2018. Sedangkan Bitcoin ini kan sudah lama, ya kan? Sudah beberapa tahun. Jadi 2021 ini bukan dipom-pom. Cuma memang banyak orang melakukan investasi, bahkan perbankan atau investasi manager melakukan investasi di Bitcoin. Tetapi kita lihat, sesuatu yang naik seperti ini itu tidak sehat. Dan suatu saat bubble ini akan pecah dan langsung bisa amblas ke bawah. Jadi teman-teman, kalau kalian orang-orang yang baru mau masuk ke investasi seperti ini ya, Bitcoin atau kripto lainnya, di mana mempunyai grafik seperti ini, kalian harus sangat hati-hati ya. Kalian coba lihat sekarang, saya perbesar ya ini, yaitu dengan jarak 1 tahun. Ini sudah terjadi penurunan seperti ini loh ya teman-teman, hati-hati sekali ya. Walaupun secara max kita lihat masih nuki ke atas, tetapi kita lihat teman-teman, ini sekali nuki ke bawah, langsung seperti ini. Dan kita tidak tahu apakah dia akan lanjut naik ke atas atau nuki terus ke bawah. Jadi bayangin kalau kalian yang baru beli di pucuk di sini, kalian ini uangnya langsung habis loh. Nah, kenapa saya menunjukkan ini? Saya ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk tidak FOMO ya, fear of missing out. Ini adalah gejala FOMO, orang-orang di mana takut ketinggalan untung lalu masuk-masuk aja ikutan kereta, lalu beberapa orang yang terlambat malah rugi ya istilahnya. Karena ini adalah pola bubble, istilahnya ini bubble is building up,
dan suatu saat akan pecah bubble ini. Jadi kalian mesti hati-hati dengan saham yang sudah menukik ke atas seperti ini. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membagikan tips yang sangat penting untuk kalian semua. Kalian ingat baik-baik ya, karena banyak orang yang bertanya atau penasaran nih, kira-kira kalau saham yang diborong asing itu pasti naik ya? Atau belum tentu? Dan kalau misalnya sebuah saham terus dilepas sama asing, artinya hari demi hari dilepas atau dijual ya, net sell, apakah saham itu akan pasti turun? Eits, tunggu dulu, kita lihat ya. Jadi ini adalah BSDE. Saya ingin memperlihatkan kalian, ini adalah foreign flow ya, di mana kita lihat dari tahun 2020, tanggal 18 Desember terakhir ini, asing ini jualan terus. Kita lihat ya, merah, 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 dan cuma sekali biru, lalu merah terus. Apakah saham ini akan langsung amblas? Oh, kita lihat justru apa yang terjadi dengan saham ini. Kalau kalian lihat, kenaikan harganya ini cukup besar ya, di saat mereka jual ada terjadi 6%, lalu ada 3%, walaupun ada sempat turun 5% di sini. Tetapi kita lihat di tanggal 12, 2021 ya teman-teman, ini ada net sell. Ini berarti kan masih distribusi, artinya asing masih tetap terus berjualan. Tetapi lihat kenaikannya bisa mencapai 9%. Nah ini jadi artinya apa teman-teman? Kita tidak bisa langsung bilang, kalau sebuah saham ini kita harus hindari ya, karena saham-saham ini sudah dilepas sama asing. Siapa bilang kalau saham dilepas asing itu bakal pasti rugi? Tidak ada yang menjamin seperti itu. Kenapa? Karena bandar itu ada bandar lokal juga teman-teman. Kita ini di lokal, di dalam negeri ini punya bandar sendiri. Jadi kalau saham ini dinaikin sama bandar lokal ya tetap bisa naik. Jadi kita harus bandingin juga dengan akumulasi dari sisi lokal. Tidak bisa serta-merta melihat dari sisi foreign. Oke? Nah itu extra tips dari Edge Invest buat kalian para penonton semua ya. Nah teman-teman, bagi kalian yang sudah menonton sampai di sini, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan dengan info-info terbaru. Harapan saya adalah kalian terus ikuti Edge Invest supaya kalian semua bisa menjadi a great investor kelak ke depannya. Oke? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. I'll see you again next time. Bye-bye.